Terima kasih kepada Bapak Pendani yang sudah memberikan opportunity yang sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan mampu membuat kita menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Amin. Nah, teman-teman semua, selanjutnya itu kita akan masuk ke acara utama. Nah, sebelum itu, Kak, tadi Coki habis dari duduk sini kan kok ada nengok ini nih, Kak. Apa ya? Nih. Apa nih, Kak? Jadi ini ada sampel dari Kartika Store Shoki. Kakak dengar Shoki lagi merah badan ya? Iya, Nah, jadi ini sampel dari Kartika Store mampu menjaga kesehatan kita dan minum setiap harinya. Oh, gitu, Kak. Ini boleh Shoki coba nih, Kak? Boleh, silakan dicoba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Rasa saffronnya itu sangat natural dan juga membuat badan kita itu terasa lebih segar. Apalagi di masa pandemi seperti ini nih, Kak. Saffron ini sangat baik nih, Kak. Iya, bener banget. Jadi teman-teman yang mau menjaga kesehatan setiap harinya, silakan cek ya di IG Kartika Store. Mau sehat? Ya, Nyafron aja. Baik. Nah, teman-teman semua, terima kasih yang telah hadir dan mengikuti acara Trainers Pro Indonesia ini. Nah, teman-teman semua, selamat datang juga yang baru bergabung. Ada Iqbal dari Panam. Ya, halo Iqbal. Ada Bintang dari Bandung. Ya, Bandung luar biasa, jauh-jauh sampai move on training. Ada Imam dari Swakarya Ujung. Halo Swakarya Ujung. Halo, ada Vero dari Jawa Timur. Halo Jawa Timur. Ada Yunita dari Bengkulu. Oke, Bengkulu mantap, luar biasa. Baik, semangat sekali antusias teman-teman mengikuti training ini ya. Oke, selanjutnya ini apa nih, Kak? Ya, selanjutnya akan kita memasuki acara yang sangat ditunggu-tunggu, yang paling spektakuler di Move On Training 2021 ini, Kak Syauki. Oh, begitu, Kak. Nah, ngomong-ngomong, siapa nih yang akan memandu acara selanjutnya nih, Kak? Siapa ya? Nah, teman-teman selanjutnya, acara yang utama ini akan dipandu oleh seorang trainer Tim Pro Indonesia, yaitu trainer profesional trainer and motivator Tim Pro Indonesia. Beliau adalah Putri Yuki CWPSI CFNLP. Beliau merupakan peraih Silver Prize Solo International Invention Fair 2018 di Gangwon-gu, Korea Selatan. Luar biasa yang sudah berkelana sampai kancah internasional. Masya Allah. Selain itu, beliau juga merupakan profesional trainer and motivator Tim Pro Indonesia. Udah pro sekali ya, kayaknya udah mantap gitu. Kita panggil saja? Boleh. Beliau adalah Coach Putri Yuki. Padanya disilahkan. Oke, thank you, makasih banyak ya pada Coach Syauki dan Coach Nasya, ini dua pemuda luar biasa nih yang udah mempersilahkan saya di sini. Teman-teman, tadi hampir ya, ini mana yang di sini karena ada dua orang di sini ya. Nah, di sebelah saya ini ya, udah hadir sesosok pemateri yang luar biasa nih teman-teman, yang lebih pro player lah ya ibaratnya. Namanya adalah Kariska Harfiana, atau kalau di dunia training biasanya dipanggil dengan Coach Ika. Coach Ika ini teman-teman luar biasa ini. Backgroundnya itu adalah seorang pendidik ya Coach. Seorang pendidik yang sekarang juga sedang berprofesi sebagai professional trainer dari City Tennis Indonesia.
Nah, Coach Ika ini juga seorang entrepreneur ya teman-teman. Jadi memang udah mendunia ini sudah diterapkan sama Kak Ika ini sejak dini gitu ya. Nah, teman-teman terima kasih banyak yang sudah bergabung. Sebelum itu saya mau sapa-sapa dulu dong. Silahkan kepada teman-teman yang udah gabung di acara Move On Training 2021. Silahkan raise hand dulu, angkat tangannya teman-teman. Dari mana saja ya, tadi katanya Shauki dan Tasya dari berbagai penjuru Indonesia ya udah hadir di sini ya, mulai dari Sabang hingga Merauke. Oh, tahu dulu yang dari Pekanbaru, silahkan angkat tangannya dong. Oke, dari Pekanbaru udah ramai, bisa sapa-sapa peserta nggak ya? Ini pengen banget nih nyapa peserta yang ada di sini nih. Boleh aktifkan kameranya dulu. Kira-kira, wah ini dia udah ramai banget nih peserta kita ini. Saya mau notice kalau gitu, saya notice yang dada-dada itu. Ya kita panggil coach aja ya semua hari ini. Ada coach Gamal setelah ini, jadi kalau mau insecure mungkin yang paling insecure di sini saya kayaknya. Ya, tapi alhamdulillah ya kita tuh harus menghilangkan perasaan-perasaan seperti itu. Jadi kita punya porsi masing-masing, punya kelebihan masing-masing, dan hari ini akan kita kupas nih, Kak Yuci.
Jadi sebelum kita masuk, mungkin kenalan dulu ya harusnya. Ya, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak menikah. ya benar banget. Kita kenalan dulu seperti yang sudah disampaikan oleh Coach Yuci tadi. Saya diberi nama Rizka Harfiana oleh orang tua saya waktu lahir. Sampai sekarang masih dipanggil Rizka. Biasanya teman-teman kalau adik-adik juga manggilnya Kak Rizka, lebih simpel. Terus sekarang sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Rino Sutrisno yang juga sekarang trainer juga di trainer Indonesia. Nah, selanjutnya kita sudah menikah ini tahun keempat jalan. Jadi alhamdulillah setelah menikah, sebelum menikah tetap ya kita kalau namanya berbagi, namanya kita untuk sharing kebaikan itu nggak boleh putus. Jadi nggak ada alasan mau setelah menikah, mau waktu itu masih sendiri Kak, sekarang udah ada tabungan gitu ya. Kebanyakan orang seperti itu ya. Tapi alhamdulillah kita berdua punya visi yang sama sehingga masih jalan ya sampai sekarang. Jadi harus visinya harus sama sejalan ya. Jadi bisa bareng dalam sebuah lembaga ini yang luar biasa yang mengumpulkan anak-anak muda dan kita juga alhamdulillah masih muda. Betul, kita masih muda. Ya, kita hari ini kayaknya itu aja sih ya yang mau dikenalin. Nanti boleh kalau mau lebih lanjut kenalan silahkan mampir ke sosial media saya juga boleh @rizka_har itu my nama pena apa nempen nempen ya nama pena ya. Insya Allah bakal launching buku tahun ini, ditunggu. Jadi boleh mampir ke sana nanti. Hari ini kita mau sharing, lebih tepatnya tuh kita share. Mungkin kalau nanti teman-teman mau bertanya atau apa, silahkan ada waktunya nanti ya Coach ya. Hari ini kita mau berbagi tentang insecure. Mungkin kalau insecure ini nggak ada lagi lah di antara kita yang nggak familiar dengan kata-kata ini ya, insecure. Hampir semua anak muda itu pernah merasa insecure mungkin. Bahkan bisa jadi saya sendiri atau mungkin Kak Yuci ada masanya ya. Pernah gitu. Kalau saya itu pernah, manusiawi memang merasa insecure ini. Apa sih insecure itu Kak Yuci? Nggak pede mungkin. Ya benar banget. Dia tuh identiknya dengan sesuatu yang nggak nyaman, orang merasa nggak aman dengan kondisi tertentu gitu ya. Kalau lebih seringnya dia disandingkan dengan ketidakpercayaan diri, si insecure ini tadi. Jadi penyakit ketidakpercayaan diri ini sebuah penyakit sebenarnya yang sering menyerang kalangan anak muda terutama. Padahal pemuda ini justru dia punya potensi yang lebih luar biasa daripada yang mungkin sudah berumur ya, sudah tua. Dia tuh punya potensi dan ini tidak hanya saya yang menyebutkan, tapi Al-Quran, hadis, bahkan salah seorang pemimpin Indonesia ya, Bung Karno juga pernah membuat quotes yang cukup terkenal ya tentang seorang pemuda. Beri aku 10 orang tua, maka aku akan mencabut semeru dari akarnya. 10 orang tua dia mau memindahkan gunung. Tapi beri aku kebalik ya, 100 orang tua. 100 orang tua dia mencabut gunung. 10 pemuda mau mengguncangkan dunia. Itu juga segitu ternyata besarnya potensi dari seorang pemuda. Nah, sekarang kita lihat kita ke belakang, mungkin ada salah seorang pemimpin ya bernama Muhammad Al-Fatih. Kita lihat ini, kita sharing dulu ya tentang pemuda-pemuda zaman dulu dengan zaman now. Ini kenapa sih kok bisa berubah iklimnya? Sementara pada zaman dulu itu memang usia muda ini yang memimpin, yang muda yang berkarya gitu. Pada usia 21 tahun, mungkin peserta kita hari ini rank usianya tuh dari belasan ya, kita anggaplah dari 15 mungkin sampai ke 20-an. Dan Muhammad Al-Fatih itu memimpin pasukan pada usia 21 tahun untuk menaklukkan benteng Konstantinopel pada usia 21 tahun. Kita lihat juga di usia 19 sampai 21 tahun juga ada Tariq bin Ziyad ya,
yang menaklukkan Andalusia pada saat itu. Dari seorang pemuda keluar ide untuk membawa kapal naik gunung. Bayangkan, kapal didorong naik gunung. Itu siapa pencetusnya? Tariq bin Ziyad, seorang pemuda juga. Oke, Kak, jauh banget sih ke Tariq bin Ziyad. Kita jauh banget pergi ke Muhammad Al-Fatih. Udahlah, zamannya terlalu jauh dan mereka mungkin ceritakan dengan lingkungan yang tidak Indonesiawi ya. kita meluncur sedikit. Ternyata ada pemuda Indonesia yang juga nggak kalah luar biasa. Kita sebut aja Sultan Iskandar Muda misalnya. Sultan Iskandar Muda itu seorang pemimpin kerajaan di Aceh yang karena kerajaan pada saat itu Islam berjaya ya, pada saat itu Pak Yuki. Jadi kekuasaannya itu mulai dari Aceh itu sampai ke Brunei, segitu gedenya. Dan pada saat memimpin itu usia Sultan Iskandar Muda 16 tahun. Bayangkan, ini fenomena banget. Kita lihat zaman sekarang anak-anak muda ini, mohon maaf ya kalau memang, dan ini memang fakta, fenomena yang terjadi saat ini, anak-anak usia 16 tahun mungkin pikirannya masih minta jajan orang tua, disuruh belajar masih susah, boro-boro kita mau membuat sesuatu yang besar, tapi untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia punya kekuatan besar saja dia tidak yakin. Gitu. Ini fenomena yang terjadi pada anak muda zaman sekarang. Kita lihat saja, misalnya kita aja kalau dengar nih ada menteri di Indonesia, menteri yang usianya masih umur 20-an, misalnya 27, 25, itu amazing banget ini. Ya, masih muda, padahal kalau kita bandingkan dengan usia produktif, itu sudah lewat matang ya. Untuk usia semuda itu gitu. Di atas 25 karena udah pantas menikah ya. Kalau laki-laki mungkin ya, karena kita teladani aja Rasulullah menikah di usia 25. Berarti itu memang sudah usia matangnya laki-laki. Ya. Nah, kalau belasan tahun yang sering terjadi fenomena, memang banyak yang berprestasi juga banyak. Salah satunya contohnya di sebelah saya. Ada yang pernah, mungkin pada saat itu usia masih belasan ya, 20-an ya, 20 awal. Tahun yang lalu. Sekarang 20 awal juga sih. Ya 20-an juga. Udah sampai ke kancah internasional lah gitu. Saya internasional juga, liburan. Oh, Masya Allah. Iya. Nah, jadi pada saat usia seperti itu nih, udah sampai ibaratnya mengunjungi belahan dunia yang lain gitu ya. Nggak di Indonesia, nggak di Jakarta, nggak di mana. Sampai ke Seoul, Korea Selatan ya pada saat itu. Itu salah satu dari segelintir yang sebenarnya banyak juga yang sadar akan potensi. Nah, di sini kita pengen menyadarkan yang belum sadar. Nah, membuat yang sudah sadar dia menjadi yakin, membuat yang sudah yakin dia beraksi nih hari ini. Jadi nggak nunggu-nunggu lagi. Pokoknya aku nanti resolusi 2021 aku adalah membuat resolusi yang bagus untuk 2022. Ya jangan setahun itu dikirain hanya untuk mikirin dia mau ngapain di 2022. Jangan. Karena 2021 tetap adalah kumpulan hari yang harus kita tuliskan, kita buat jurnal dengan prestasi, dengan karya. Apalagi penyakit-penyakit insecure. Sekarang kita agak masuk ke si insecure ini sendiri. Coach, itu ada penyebabnya. Kenapa pemuda zaman sekarang itu banyak yang menjadi insecure? Salah satu faktor terbesarnya adalah lingkungan. Ini dunia sekitar. Jadi kebanyakan pemuda itu takut dengan dunia. Wah, kenapa tuh Coach? Takut sama dunia nih. Takut sama dunia sehingga mereka menjadi insecure, nggak berani bergerak, mau begini takut, mau begini nggak berani gitu. Karena memang zaman sekarang kita lihat tingkat bullying itu tinggi. Tingkat bullying tinggi, dan di Indonesia juga salah satunya fenomena ya memang yang menjadi bahan bulian itu bukan karena dia membuat suatu aib, bukan karena dia membuat misalnya kelakuan yang menyimpang gitu ya, tapi memang lebih ke physically, pemikiran gitu. Itu memang mematahkan, itu sangat mematahkan. Makanya kita harus saring ya, harus filter yang begini nih. Karena kalau nggak difilter, ini sebenarnya yang menyebabkan insecure. Takut nih, kita mau pasti begini, nanti
orang komen-komen jelek netizen udah takut. Bad thinking ya coach. Iya, jadi akhirnya ini membuat orang jadi takut, sebagian anak muda takut dijudge dunia. Dan ini iklim di rata-rata. Jadi kadang ada orang yang tidak membaca terlebih dahulu langsung aja ikutan komen gitu ya. Ini salah satu yang nggak sehat juga, dan ini menyebabkan orang yang lain mati potensinya. Jadi jangan sampai karena komenan kita, karena omongan kita yang keluar dari diri kita ngomong, misalnya saya ngomong ke coach Yuji, tapi yang dengar ada orang lain lalu dia merasa iya juga ya, enggak lah gitu, enggak berani, enggak mau gitu. Karena belum tentu. Ini jadi mereka takut sama dunia. Yang kedua, mereka takut salah, takut disalah-salahin. Jadi akhirnya nggak berani. Kalau seandainya dulu Tariq bin Ziyad takut dihujat sama para prajuritnya ketika nyuruh kapal diangkat naik gunung, nggak jadi itu. Nggak ada. Jadi memang kita kalau melakukan suatu kebaikan, kita yakin, lakuin aja. Kita yakin nih, ini baik. Kita nggak usah dengerin kata orang. Kalau ibaratnya nih Tariq bin Ziyad ngomong, gue pemimpin lo loh. Lo mau nggak nih naikin kapal lo ke sini? Kalau nggak mau, lo berenang ke sana. Pilihannya cuma dua, lo berenang seberang lagi ke laut, atau lo dorong nih ke gunung. Kapal nggak ada pilihan, sehingga akhirnya ya udah mereka lakukan segitulah. Dan itu keluar dari mulutnya seorang anak muda ketika dia yakin ini benar yang dia lakukan. Itu jangan takut salah dan berani coba hal baru. Ini kalau orang-orang yang takut sama sesuatu yang baru, ya nggak ada lagi. Bahkan itu yang dilakukan oleh Kinzer kayaknya baru sekali itu. Sampai sekarang belum ada lagi kayaknya anak muda yang berani ngedorong kapal ke gunung. Kaki gunung aja alhamdulillah bawa diri ya. Ini malah mau dorong kapal. Ini emang sesuatu yang baru. Orang belum pernah bikin, dia bikin. Orang belum pernah punya pikiran kayak gitu, karena itu kan sudah, kalau kita mikir tuh zaman sekarang tuh, itu udah menyalahgunakan kegunaan kapal gitu ya. Yang harus di laut. Anak zaman now, menyalahgunakan kegunaan kapal yang harusnya di laut tuh pakai kaki gunung gitu. Coba. Kalau seandainya tidak begitu, ya nggak jadi, nggak ada sejarahnya Andalusia ditakutkan oleh orang muda. Yang terakhir itu tadi, mereka ini insecure karena takut dibanding-bandingkan. Tadi sudah kita bahas juga ya di awal tentang merasa diri dibanding-bandingkan. Aduh, takut banget nih dibandingin, abis ini yang ngisi coach Kamal nih. Itu insecure nih, nih nggak berani di sini. Iya, bener, kalau seandainya insecure, takut dibanding-bandingin, emang nggak akan ada yang bisa jalan, karena pasti ada yang lebih baik. Di atas langit masih ada langit, bro. Yes. Di atasnya langit ada lagi, bro. 7 lapis langitnya, bro. Kita mau yang paling atas dulu, baru kita mau berbuat. Tentu tidak. Semuanya pasti, kalau kita nampakin anak tangga, itu harus dari bawah dulu. Satu-satu kita tapaki. Kalau seandainya kita langsung lompat ke lantai 2, itu resiko jatuhnya lebih tinggi. Jadi memang harus perlahan-lahan. Jadi ketika ini kita akan melalui proses. Inilah proses yang kita jadikan pelajaran, jadikan diri kita ini besar, jadikan diri kita tinggi dengan hal itu. Dengan proses yang kita lalui. Jadi ketika seseorang itu gagal, bukan akhirnya. Bukan di akhir kita lihatnya. Dia gagal, di perjalanan dia berhenti, itulah kegagalan bagi dia. Bahkan ketika dia sampai di ujung, dia jalan terus, tapi tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan di awal, pada akhir itu, itulah keberhasilan buat dia. Kalau dia berhenti di tengah, itulah kegagalannya. Kapan kamu gagal? Ketika kamu berhenti. Jalan terus. Kita yakin ini baik, jalan. Sama nih kayak hari ini kegiatan move on training nih. Ini sebenarnya move on training ini kita di Dance for Indonesia itu sudah ada sejak tahun 2014. Kita buat kegiatan
kegiatan besar move on training yang isinya memang sasaran kita anak-anak muda. Anak muda ya, Coach? Yes, yang mau belajar, yang mau berubah dari masa dia yang dulu menjadi lebih baik, yang mau mengupgrade dirinya, sedangkan handphone aja upgrade. Android itu ada masanya ya, dia bakal kasih kita reminder untuk tolong upgrade kan aku. Iya, benar-benar. Bener ya? Aplikasi apapun, WhatsApp, tolong upgrade kan aku. Dia ngasih tahu kita. Lah masa diri kita enggak? Diri kita juga butuh upgrading. Nah, makanya kita adakan agenda move on training. Dan ini semua beserta semua panitia yang ada di sini hari ini, Kak Yuci, yang ada di studio ini rame banget loh. Ada puluhan. Silakan Abang pegang tangan. Iya, di studio ini ada rame banget orang ya. Dan itu semuanya anak muda. Anak muda. Anak muda. Ada yang udah jadi bapak orang belum ya? Rino sepertinya. Iya. Udah jadi suami orang gitu ya. Ya rata-rata usianya tuh belum ada yang nyampe kepala 3, belum ada kayak rata-rata belasan ya adik-adik yang memang mau bergerak. Ayo kita sharing lebih banyak, kita lakukan lebih banyak. Dan di Teens Pro Indonesia sendiri memang kita adalah kumpulan anak-anak muda. Bukan anak-anak yang bukan orang-orang muda ya, tapi memang anak-anak muda isinya. Dan kita tahu potensi anak muda ini sangat lebih daripada orang tua. Orang tua tuh memang pengalamannya sudah banyak, tapi bisa punya pengalaman banyak kenapa? Karena dimulai dari muda ini ya. Betul. Yang bisa diajarkan nanti. Jadi ketika kita mau experience, ini salah satunya. Saya kira kita berapa lama lagi, Coach? Saya ini kelebihan ya, kalau ngomong nggak bisa berhenti. Masih ada 30 menit lagi, Coach. 30 menit lagi. Luar biasa, berarti dari tadi sepanjang itu baru 10 menit ngomongnya Coach kan. Masya Allah. Luar biasa. Oke, mungkin kita mau bagi-bagi tips nih, Coach. Boleh lah ya. Mana sih caranya kita biar nggak insecure? Kadang kita buka postingan orang, ya keren banget ya, bukan apa-apa, aku mah apa-apa. Apa tuh? Cuma sarap-sarap kuaci, itu sangat bahasa itu. Terus ya, Coach ya? Iya, sekarang apalagi dunianya dunia sosial media. Betul. Jadi dengan kita bisa merubah mindset orang. Tapi posting tuh yang bagus, yang baik, yang bisa bikin orang berubah mindset. Sekarang kita masuk ke tips anti insecure. Iya. Insecure. Ini yang ditunggu-tunggu nih sama Yang anak itu muda. nih. Setelah panjang lebar cerita, kita masuk ke tips. Yang pertama, pastinya kita harus kenali dulu. Ini jangan kita seperti orang buta megang gajah. Pernah tahu nggak ceritanya? Orang buta megang gajah, tahu nggak? Belum, Coach. Gimana tuh? Ini anggap ya contoh. Ini analoginya. Saya orang buta, Coach Cici orang buta. Dikasih sebuah benda ini gajah. Coba deskripsikan gajah. Coach Cici pegang, tas yang dipegang itu belalai. Oke, belalainya. Belalai yang dipegang, yang Coach Cici pegang ini belalainya. Ini bukan, dia nggak tahu pegang belalai. Oke. Coach Cici bilang gajah itu bisa lengkung-lengkung gajahnya. Nih, Melengkung ya? bisa dibulet-buletin. Bulat karena cuma pegang Belalainya. Saya mendeskripsikan gajah beda. Karena saya pegang kupingnya. Kuping gajah gimana? Lebar. Enggak kok. Gajah itu lebar. Lemer-lemer. Melambai. Lalu saya bilang, ini salah tuh. Kok gajah nggak gitu kok? Saya udah pegang sendiri nih gajah. Enggak, salah. Gajah nggak gitu. Gajah panjang. Dikasih pinter pegang gajah. Sampai di sini kayaknya Coach Cici sudah bisa menangkap. Ya, ini nggak janjian ya, Coach Cici? Janjian ya? Janjian gitu. Iya, manis banget ya warna Sayangnya. Oke, baik. Jadi jangan sampai kita seperti orang buta megang gajah tadi. Harusnya kita pelajari dulu. Oh, ternyata gajah itu besar. Dia punya telinga, dia punya belalai, dia punya kaki empat,
ekspor. Seperti inilah kita mengenali diri kita. Dan ataupun kita menyaring sesuatu. Sama caranya. Jadi jangan mentah-mentah dengan satu posisi, dengan satu angle, kita anggap, wah inilah dunia kita. Luar biasa ya. Iya. Analogi memegang gajah. Nanti habis ini teman-teman di rumah megang gajah ini. Iya. Tetap ya, coach berarti harus mengenal diri. Mengenal. Jadi kita jangan lihat dari satu sudut. Sebenarnya ada banyak sudut dari diri. Misalnya saya. Kalau saya mau insecure, saya insecure sama suami saya. Saya nggak jago masak. Orang Indonesia jadi tahu gitu ya. It's okay. Saya nggak bisa masak, tapi saya bisa yang lain. Dan untuk masak pun ya kita belajar, upgrade masakannya. Jangan nasi gorengnya selalu hanya kecap dan cabai, tambahin, besok tambah telur. Besok kasih bawang putih, ternyata kita harus di-upgrade masakannya, di-upgrade masak diri kita enggak. Betul. Setuju. Apapun jadi kenali dulu, kita tuh sebenarnya tajamnya di mana, coach? Kayak saya sendiri. Contoh nih, coach. Kita punya kelebihan. Saya memang kalau di belakang panggung teknis, saya ke tangan nggak bisa. Tapi butuh MC nih, oh yaudah yuk, saya aja di depan. Gitu. Jadi kita tahu dulu kita kemampuannya di mana sehingga kita bisa asah. Sadar potensi berarti coach ya. Betul banget. Kalau kita nggak tahu, kayak orang buta ngasah pisau lagi. Oke. Orang Dia buta lagi ngasah pisau, rupanya tangannya lagi dipotong gitu ya. Dia kira ngasah pisau ternyata lagi motong. Karena dia nggak tahu sisi tajamnya yang mana dia mau asah. Jadi dia malah balik. Jadi bisa jadi tajam bisa, tapi lebih lama. Prosesnya lebih lama. Bahkan di mana kelemahan dirinya. Saya punya teman, salah seorang trainer juga di tim Sport. Kalau kita lihat, ini boleh sharing dikit ya. Boleh coach. Ini tentang mengasah diri. Jadi beliau ini orangnya tuh kalau kita lihat berbicara itu dia agak ada filler ya. Kan bukan filler, itu yang bawaan. Kalau filler mungkin bisa jadi karena mikir ya. Lama gitu ya. Kalau itu memang orang bilang kayak gagap. Oh, gagap. Jadi ngomongnya aku gitu ya. Kesulitan Sulit ya. dalam berbicara. Tapi apa? Dia latih terus. Sekarang sudah menjadi salah satu trainer di Indonesia. Dan sudah banyak jam terbangnya ya coach. Luar biasa. Jadi memang butuh yang seperti itu. Bahkan dia kelemahannya saja, dia bisa jadikan sesuatu yang tajam. Ketika dia konsisten, serius ini. Karena dia kenal dulu nih aku jadi apa. Trainer tim Sport Indonesia. Tuh, lagi kan? Betul. Nah, jadi yang pertama itu adalah gimana kita harus kenal sama diri kita. Tapi kalau nggak kenal sama diri kita itu susah nemuin potensi berarti coach. Makanya ada orang yang nggak sayang sama dirinya karena dia nggak tahu siapa dirinya. Tuh, jadi tagline itu benar-benar relate ya coach ya. Iya, relate. Nggak cinta sama dirinya kenapa? Kok dia nggak kenal? Kenapa orang ada nggak cinta sama penciptanya? Nggak kenal. Sama Tuhan. Oh, iya benar. Itu masih ada batas nih antara kita dengan orang lain. Kenapa bisa tidak cinta? Kenapa bisa tidak senang? Sedangkan diri kita aja kalau kita nggak kenal, kita nggak cinta. Kita udah tahu nih coach tentang gimana supaya kita harus kenal sama diri kita ya. Dikasih analogi lagi. Kira-kira ada lagi nggak coach yang bisa mengatasi insecure ini? Yang kedua pastinya harus diakui dulu. Apa coach yang diakui? Kejombloannya? Kejombloan. Akui dulu nih. Akui dulu. Pertama tadi kita sudah mengenali diri kita cari tahu siap di mana kelebihan kita akui nih. Oh, aku punya kelebihan di sini. Kekurangan aku di sini. Kita akui dulu karena kalau kita nggak akui berarti kita mengingkari gitu. Mengingkari kelemahan kita ya. Ini bahasanya emang hari ini tuh anak muda banget ya. Muda banget. Kalau tidak mengakui berarti kamu mengingkari dong. Aku tidak mengakui Allah itu penciptaku, terus berarti kamu mengingkari. Jadi kamu diciptakan oleh siapa gitu ya? Iya. Kamu lemahnya di mana? Jadi saya nggak akan mau disuruh ikut lomba masak. Karena saya udah tahu saya nggak bakal bisa masak. Potong bawang aja lama. Betul, tapi bukan berarti nggak bakal mau masak selamanya. Masak. Itu dia tadi yang coach Itu dia yang penting. Diakui. Diakui. Jadi kita tahu sebatas mana kita akan melangkah.
Jadi kita mau ambil sirkuitnya yang mana? Jalan yang mana? Jalan kanan, kiri, kanan ini ke dapur misalnya. Belok kanan, belok lagi. Belok lagi ada macam-macam ya. Jadi ketika kita sudah mengakui itu, maka jalan. Ya, benar harus mengakui kelemahan diri kita. Betul. Jadi tidak kelemahan boleh dan kelebihan juga. Kelebihan Itu harus kita akui dua-duanya. tidak boleh malah justru takut dengan kelemahan itu ya coach ya. Oh no. Benar banget. Oke, kita udah ngakuin nih. Terus apa lagi nih coach kira-kira? Selanjutnya itu kita bisa visualisasi. Visualisasi. Kalau saya dengar kata visualisasi itu yang tergambar di Coba kepala apa yang saya itu tergambar? Apa yang tergambar? ada gambar gajah gitu coach. Nah, Kita ngomongin gajah soalnya. gajah lagi ya. Tolong nanti soundtracknya diputerin lagu gajah. Dengan belalainya. Ya, kalau saya dengar kata visual itu yang saya ada di kepala saya itu kayak sebuah gambaran. Benar kan coach? Betul. Lalu visualisasi yang coach maksud itu gimana? Gambaran diri kita atau gimana nih coach? Betul. Visualisasi itu gambaran. Kita buat kayak pohon misalnya nih. Kalau saya ya, pohon, ada akar, ada ini. Ini contoh itu kita memvisualisasikan pohon, lalu mungkin di bawahnya ada gajah. Ya. Ada gajah lagi ya. Nah, di bawahnya ada gajah lagi. Jadi kita visualisasikan apa yang akan kita lakukan. Visualisasikan dulu. Ada orang bilang mungkin gini, saya mau bikin resolusi 2021. Semangat nih, semangat kali nih, bikin lah. Saya pengen tahun ini punya mobil. Tahun ini punya suami. Amin. Tahun ini punya ini udah banyak. Tapi cuman keluar aja gitu aja. Ngalir aja tanpa dilakukan ya coach ya. Dan dia tidak diikat, sehingga setelah kita ngomong nih, 1 Januari kita ngomong gini, nanti 31 Desember kita lupa apa yang kita omongin di 31 Januari tadi. Kita aku ngomong gitu ya tadi. Mohon maaf saya ya. Tadi gue ngomong gitu ya. Nah, jadi dibuat, kalau saya tuh bikinnya tuh seperti journey. Jadi catatan perjalanan. Dalam Gimana tuh coach? 1 tahun ini saya akan melakukan apa? Tempel gede-gede. Biar kelihatan terus. Di checklist juga ya coach ya. Jadi 3 bulan ini terbit ini sih. 3 bulan ini kita buat apa lagi? Sama, kita juga di-instro, oh ya awal tahun kita buat movement training. Nanti Ramadan kita buat apa lagi ya? Gitu ya. Catat. Ada visualisasi buat. Jadi tadi yang saya dapat ini coach, dari kelemahan itu kita harus bisa visualisasikan. Jadi dilakukan tindakan lanjutan lah ya coach ya. Oh, harus tidak lanjut. Ada lagi coach setelah itu? Ini nih yang paling penting dari semuanya. Oh paling penting. Ini paling penting kuncinya nih. Action. Kayak hari ini ya coach ya. Action. Hari ini. Kita udah bikin bagus-bagus, kita udah dengar teori yang luar biasa panjang, berbelit dan segala macamnya. Tapi kalau itu tidak kita lakukan aksi tertentu, ya siap-siap aja, cuma tinggal kenangan ya. Tinggal kenangan ya. Jadi apa yang ingin kita rencanakan tuh hanya jadi rencana. Luar biasa. Jadi memang ternyata insecure ini sebenarnya bukan masalah yang harusnya kita jadi besar-besarkan gitu ya coach ya. Sangat. Karena sebenarnya yang mengendalikan itu yang saya dapat nih teman-teman dari materinya coach Ika, yang mengendalikan itu justru diri kita sendiri. Jangan merasa bahwa mendapatkan bantuan dari orang lain kalau misalkan diri kita nggak mau berubah ya coach ya. Betul. Jadi tadi ada beberapa tips dan trik nih teman-teman yang udah disampaikan sama coach Ika. Saya tuh membekas sekali tuh. Yang pertama, kita harus how to I am ya. Harus mengenal dulu ya siapa kita. Jangan sampai kita mau melakukan sesuatu tapi kita nggak kenal diri kita siapa, jadi kita bingung nih. Mau ngapain nih gitu ya coach ya. Kemudian yang kedua baru kita harus akui baik itu kelemahan atau kelebihan kita. Akui saja semua hal yang sudah Tuhan takdirkan kepada kita ya. Setelah kita akui baru kita kemudian mencoba untuk memvisualisasikan. Nah, kebanyakan insecure itu kan di kelemahan itu ya coach ya, yang akhirnya ngebuat insecure. Jadi visualisasikan kelemahannya, baru di akhir kita action.
Lakukan. Apa yang menjadi ketakutan? Lakukan. Sehingga kita bisa mengatasi insecure. Oh, luar biasa banget nih teman-teman materi dari Coach Ika nih. Semoga teman-teman yang ada di sini, saya lihat tadi udah sampai banyak sekali ya penambahan pesertanya begitu. Antusias anak-anak muda berarti luar biasa ini Coach. Terlebih lagi yang ingin mengatasi insekuritas dalam dirinya. Benar nggak Coach? Nah, oke. Teman-teman tadi itu materi yang sudah disampaikan oleh Coach Ika. Terima kasih banyak Coach Ika. Luar biasa sekali. Sama-sama, makasih juga semuanya yang udah luar biasa hari ini mau luangin waktu, mau belajar sama-sama, sharing. Betul. Materi Coach Ika membuat saya lebih reminder terhadap gajah. Iya, itu ya dari sepanjang itu ternyata yang paling direkam adalah gajahnya. Oke, terima kasih banyak kepada Coach Ika atas materi yang luar biasa. Oke, teman-teman semua, sebelum kita nanti akan menuju kepada pemateri yang kedua nih, yang pastinya udah ditunggu-tunggu sama teman-teman kita. Giving applause dulu dong, kasih emot tangan nih buat Coach Ika. Ini luar biasa ya. Karena saya lihat dari tim panitia, ternyata yang bergabung ini pesertanya mulai dari usia sekolah udah ada Coach. Sampai mahasiswa pun ada di sini, sampai pekerja pun ada di sini. Nah, jadi ternyata ini ditunggu-tunggu banget. Dan itu juga ini emang kalau mau belajar tuh nggak peduli usia. Betul, long life education ya. Jadi belajar tuh dari ayunan sampai liang lahat. Pada masuk liang lahat itu bukan belajar lagi. Oke, luar biasa. Kalau udah masuk liang lahat berarti Bukan belajar lagi kan? jadi meninggal. Waktunya pertanggungjawabannya lagi, Coach. Jawaban betul sekali. Oke, terima kasih banyak kepada Coach Ika atas materi hari ini. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Terutama saya ini yang di samping Coach Ika, dari tadi tertampar-tampar saya gitu ya. Nah, nanti kita akan masuk ke materi selanjutnya. Silahkan ditunggu aja. Kita tutup dulu sesi ini, Coach ya. Dan kemudian kepada teman-teman, disilahkan banget yang mau bertanya, silahkan ketik aja di kolom komentar apa pertanyaannya dengan format nama, kemudian pertanyaan. Misalkan Putri Yuci _ Coach, gimana caranya supaya cepat nikah? Boleh ya. Dan lain-lain. Silahkan mau tanya apa aja, kita tampung. Nanti kita akan jawab di sesi akhir dari materi-materi kita yang luar biasa hari ini. Thank you, Coach Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, hari ini luar biasa. Tasya ngapain? Tasya mau nunjukin ke sesuatu ya. Ini bajunya keren banget BTW. Iya, di mana ini belinya? Pasti yang seru nggak tahu si baju sekeren ini gitu ya. Aduh, mohon maaf ini jadi malu nih, bajunya nggak sekeren dan se-HD punya Tasya nih. Aduh, keren. Si Lau. Ya ampun, Masya Allah, wing sampai jasnya kok kece banget, brother. Lagi dirawakan dari Papua, dari Sabai. Jadi hari ini kami disponsori oleh Sabai House. Makanya kece ini, Kak. Jadi supaya kakak bisa punya baju yang kece kayak kalian gini harus ke Sabai House ya? Iya, bener. Di Sabai House tuh kira-kira ada apa aja sih teman-teman? Nah, di Sabai House itu ada baju-baju muslim dan muslimah. Nah, Kak, kalau kakak ingin beli baju muslim dan muslimah, silakan ke Sabai House, Kak. Ukuran kakak ada ke Soki? Ada dong. Tasya ada, kayak sebesar ini pasti ada. Luar biasa, pengen banget nih ke Sabai House. Tapi tunggu dulu, kalian kan udah keren-kerenan nih sama OOTD kalian ya. Kita juga
juga mau ada yang lebih menikmati nih hari ini. Jadi teman-teman, hari ini kakak udah memegang satu mangkuk berlian ya. Ini makanan luar biasa nih dari Dapur Sabai. Nah, jadi Sabainya ternyata rame nih. Ada punya butik, juga punya nih Dapur Sabai. Makanan-makanan yang kalau teman-teman kangen nih lidahnya dengan cita rasa makanan Korea dengan kultur Indonesia gitu ya. Silahkan bergabung nih, silahkan datang aja, pesen aja, order aja di Dapur Sabai. Mau coba nggak? Ini tteokbokki. Tteokbokki belum silahkan. Ya coba. Ini namanya tteokbokki dan ini namanya milkshake chia seed. Nah, silahkan. Tasya coba yang ini, Sauki coba yang ini. Nanti bisa diuji nih rasanya gimana. Oke, kita cobain ya, silahkan. Boleh coba nih Kak? Boleh dong. Silahkan. Jongkok aja nih, karena ada kursi ya di sini. Coba ya. Ini chia seed milkshake, itu tteokbokki. Oh, ini tteokbokkinya teman. Kemasannya, tampilannya milenial banget ya, Kak ya? Milenial dong. Kekinian. Boleh coba ya? Boleh. Coba ya. Gimana rasanya? Tteokbokki dulu deh. Gimana rasanya? Tteokbokki ini kan kue beras kan Kak? Betul, kue beras. Perpaduan kue beras itu dengan saus tteokbokki yang dibuat oleh Dapur Sabai ini membuat cita rasa yang enak banget deh teman-teman. Didefinisikan dengan ya. Terus ini chia seed milkshake-nya gimana rasanya? 2 kata, Kak. Apa itu? Mantap. Oh. Luar biasa. Teman-teman, ini luar biasa ya. Kita kalau mau coba-coba makanan yang unik-unik ala-ala Korea, Indonesia pun juga ada. Silahkan teman-teman datang ke Dapur Sabai. Nanti alamatnya ada di sini. Ya. Kemudian juga OTD seperti mereka yang kece-kece ini, teman-teman bisa beli langsung, order langsung di Sabai House. Kalau mau fashion yang bagus, kalau mau makanan yang berkualitas, datang ke Dapur Sabai dan Sabai House saja.